Urban farming menjadi tren dan kegiatan baru yang dilakukan sebagian orang terutama di daerah perkotaan. Sebagai informasi, urban farming atau disebut pertanian perkotaan merupakan cara bertani dengan mengoptimalkan lahan yang dimiliki. Peranan urban farming tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Lebih dari itu, urban farming memiliki banyak manfaat, mulai dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Nah, sebenarnya apa sih alasan dibalik urban farming ini? Berikut merupakan beberapa alasan mengapa konsep urban farming penting untuk dikembangkan, khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ketahanan pangan di perkotaan salah satunya dipengaruhi oleh faktor wilayah yang bukan merupakan daerah produsen. Sebagian besar pasokan bahan makanan di perkotaan seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, dan lauk pauk bergantung pada kawasan perdesaan maupun kawasan-kawasan pinggiran kota. Hal ini disebabkan oleh wilayah perkotaan yang pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan dari daerahnya sendiri. Penanganan dalam perjalanan dari wilayah produksi ke wilayah tujuan di perkotaan sangat menentukan kualitas barang yang diterima konsumen. Faktanya, banyak produk pangan seperti sayuran dan buah terbuang setelah sampai di wilayah tujuan karena sudah tidak layak konsumsi akibat penanganan dalam perjalanan yang belum optimal. Biaya transportasi dan distribusi yang tidak murah menyebabkan harga persatuan produk di wilayah tujuan akan menjadi mahal. Biaya mahal diakibatkan panjangnya rantai pasok dari daerah penghasil sampai ke konsumen. Permasalahan lainnya yaitu pembangunan pemukiman penduduk dan area komersial yang semakin masif juga membuat lahan untuk pengembangan sektor pertanian semakin sempit. Hal ini mendorong adanya upaya yang tepat dalam membangun ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Konsep urban farming diusung sebagai solusi sistem pangan dan pertanian berkelanjutan di wilayah perkotaan. Urban farming diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga, sekaligus menambah atau sebagai sumber pendapatan rumah tangga, atau membuka lapangan kerja. Dampak yang lebih luas lagi adalah pengembangan agrowisata. Dengan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, urban farming dapat mulai memainkan peran sentral dalam memenuhi pasokan pangan lokal hingga menciptakan ruang yang lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat. Terlepas dari berbagai rintangan yang harus dihadapi, urban farming menawarkan solusi yang menjanjikan untuk pembangunan berkelanjutan. Urban farming memiliki kapasitas untuk membantu memenuhi beberapa target yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut. Pertama, SDG 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kedua, SDG 9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Ketiga, SDG 11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Keempat, SDG 12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Pada prinsip ekonomi, urban farming dapat memberikan peluang ekonomi karena adanya permintaan dan pasar, efisiensi lahan,
serta modal. Pada prinsip lingkungan, urban farming sangat berpotensi dalam meningkatkan area hijau perkotaan. Dan terakhir, pada prinsip sosial, urban farming dapat menjadi wadah bagi pemberdayaan wirausaha dan kemandirian pangan. Tim kami berkesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung salah satu pelaku urban farming. Beliau adalah Rizky Situngkir, salah satu petani urban yang menjadikan lahan kebun miliknya yang terletak di Bintaro ini menjadi ladang pertanian organik yang dikembangkan untuk membantu masyarakat perkotaan memperoleh makanan sehat dengan akses yang mudah. Tim kami meninjau langsung untuk mengetahui seluk-beluk dari urban farming sekaligus mengaitkannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selamat pagi, kita dari teman-teman perkuliahan di SKSD UI, khususnya di Program Ketahanan Nasional. Saat ini sedang berada di satu kebun organik, tapi berada di atap rumah. Bersama kita saat ini rekan kita Mbak Rizky sebagai pemilik kebun, Rizky Situngkir. Halo. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana urban farming bisa sebagai bagian daripada SDGs. Di sini ada teman saya Yoga, Mirza, dan saya sendiri Hiras. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Bagaimana kita mau ngorek apa yang dikerjakan paling simpel ini bisa menjadi bagian dari partisipasi kita di dalam SDGs. Mungkin Yoga ada yang Bang dulu pertanyaan. Oh, saya dulu yang bertanya. Ini saya berteman lama dengan Mbak Rizky ini. Cuma tiba-tiba dia udah punya kebun. Pertanyaan pertama adalah, dari kapan sih nih? Kita dulu kuliah ekonomi. Nah, Mbak Rizky ini banker, tiba-tiba sekarang punya kebun. Sejak kapan memutuskan dan memulai kebun Rizky ini? Dan kenapa tiba-tiba berpikir untuk melakukan hal itu? Oke. Thank you, Hiras. Well, actually, terima kasih buat ketertarikannya mengenal kebun organik, rooftop, kebun Rizky. Ini kalau dimulai nih kayaknya panjang banget nih. Istilahnya the story of kebun Rizky. But to make it short, it starts when sejarahnya ketika saya memutuskan resign dari pekerjaan saya sebagai bankers di tahun dulu sebelum anak kedua saya lahir tuh. Pas dua anak lahir 2010 lahir. Terus di situ saya merasa sebagai ibu dan juga karir itu hal yang memerlukan all out dari diri dan tidak bisa disambi dua-duanya. Nah, itu yang memutuskan saya berat antara karir atau keluarga anak. Nah, tapi di situ saya juga merasa bahwa masa depan anak itu lebih berharga daripada kesuksesan karir bagi saya. Jadi saya memutuskan untuk stop atau resign dari karir saya dan membesarkan anak. Saya melihat udah mulai ada idle space atau idle time. Nah, kebetulan waktu itu teman saya ngajakin seminar sehari hidroponik. Ya, hidroponik. Nah, waktu itu saya ngerasa coba gitu ya. Karena anak saya FYI ada 2 anak, dua-duanya laki-laki, Batak. Coba, kamu suka makan sayur nggak? Ya, Oh, ini langka nih. Kalau suka. Senior suka tapi sayur. rata-rata enggak? Enggak juga. Cowok Batak itu nggak ada yang suka makan sayur. Atau kamu di cowok deh, suka nggak? Nah, jarang makanya saya begini. Daging terus. Nggak, tapi kamu suka sayur? Generally enggak. Enggak kan? Kamu Baru 1 tahun ini baru suka. suka kan? Baru suka. Berarti it's not your nature kan? Enggak, tidak. Nah, kalau mungkin nature-nya manusia nggak suka makan sayur, tapi laki-laki lebih Lebih enggak? Iya, lebih. menurut saya. Karena anak saya kalau dikasih makan sayur, itu disisihin tuh. Disisihin, terus dia nggak mau. Oke. Nah, di situ saya merasa, oh oke juga nih gue coba deh. Karena
Anak saya susah makan sayur. Saya pengen coba. Oke. And it works. Udah, wah gila, gue bisa nih. Gue bisa, padahal nggak punya background. Kita di kuliah juga nggak ada lah belajar tanaman. Yang ada dapat kredit gitu kan. Tapi saya lihat bahwa yang paling penting itu pertama komitmen, terus konsistensi, sama perseverance, resilience. Kenapa? Komitmen, lo harus punya goal dulu. Oh, gue mau nanam nih, minimal sampai panen. Goalnya jelas gitu kan. Terus yang kedua, konsisten, artinya tantangan terbesar itu mood. Kalau ibu-ibu. Jadi lo pasti yang, gue lagi males banget nih gitu kan. Nah, sedangkan kalau di kantor kan minimal lo harus konsisten. Wake up day 8 to 5 gitu kan. Itu yang membangun konsistensi itu it's not easy. Dan yang terakhir resilience atau perseverance. Why? Ini kan udah lihat berhasilnya lah ya nanam, tapi gagal semai karena hama gitu kan, so many things lah. Intinya seperti itu. Itu udah yang memulai dari Kebun Rizky, dan seiring perjalanan waktu, ketika ayah saya didiagnose cancer tahun 2020 awal, dan dia juga dioperasi, lanjut kemo. Di situ saya research tentang treatment terbaik buat penderita cancer. Ternyata the best treatment itu is organic food. Ini yang membuat saya semakin merasakan bahwa saya ingin menolong orang-orang yang mengalami dark moment. Karena FYI buat para cancer fighters dan juga supporting cancer fighters, itu yang merasa terbebani bukan hanya penderita kanker ya, tapi surroundingnya, family-nya, itu terutama. Nah itu yang ingin ease the pain-nya lah gitu ya, seperti itu. Jadi hopefully saya merasa eksistensi dari Kebun Rizky ini bisa memiliki impact bagus lah, baik kepada alam maupun kepada sesama ya, gitu. Bicara tentang eksistensi nih, dari awalnya Kebun Kale ini tuh memang udah Kebun Rizky itu produknya Kale ini sendiri atau ada dari awalnya tuh developnya apa sebenarnya? Oke. So waktu saya hidroponik itu awal-awal itu saya nanamnya lettuce. Oh, lettuce dulu. Lettuce kayak romaine, sayur-sayur selada. Nah, ada juga kale. Tapi saya lihat nih kale sangat menarik. Kenapa? Karena ini superfood. Why you call it superfood? Karena proteinnya hampir sama dengan protein beef. Jadi kan kamu kalau misalnya nge-gym atau diet segala macam kan yang di sampai lo minum susu protein. Iya, betul. Ya kan? What, right? Nah, so kale is the highest protein veggies on earth. That's why they call it like queen of veggies. Exactly. Karena kandungan proteinnya yang tertinggi dan nutrisinya paling lengkap. Ada vitamin A hingga C, ada mineral, ada whatever lah gitu kan. Nah, di situ saya merasa aku ingin fokus lah gitu lah. Oke, tadi kita udah secara singkat tapi padat dan panjang kita dikenalkan dengan Kebun Rizky dan apa yang menjadi fokus kegiatannya. Nah, kalau menurut dari Mbak Rizky ini, apa sih nilai plus menjadi seorang petani organik? Ada gak sih nilai-nilai yang sebenarnya masyarakat secara umum ini masih nggak lihat sebagai petani organik itu apa? Ternyata ada banyak manfaat yang tersembunyi. Boleh di-share ke kita-kita. Manfaat ya? Oke, sebenarnya manfaat terbesar itu adalah sustain. Why I call it sustain? Karena when you call organic, sebenarnya dari alam, oleh alam, untuk alam. Nah, organik itu juga sebenarnya prinsipnya sama. Kenapa? Misalnya nih, yang terjadi di Kebun Rizky, kita nanam misalnya, mulai dari tanaman, terus dipanen. Nah, biasanya hasil panen itu ada sisanya nih, yang nggak kepake. Waste lah ya. Ada waste-nya lah. Nah, waste-nya itu bisa saya jadikan pupuk.
difermentasi. Nah ini ilmu sendiri juga sih, trial and error juga. Nah pupuk itu kemudian saya jadikan untuk tanaman saya. Jadi tidak ada belanja pupuk nih sebenarnya saya. Hampir dikatakan seperti itu, ya kan? Nah kalau dilihat di sini, ini semua saya nggak beli pupuk. Saya membuat pupuk saya sendiri. Walaupun tantangannya adalah waktu dan energi. Saya lagi coba kembangkan sistem sustainable pupuk production juga. Jadi ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu kan. Istilahnya circulate lah, recycled. Dan yang terakhir sebenarnya murah. Ini tapi murahnya itu mungkin dari sisi biaya, mahalnya itu dari sisi waktu dan effort. Itulah mungkin kalau kamu jadikan Tapi itu terukur. bisnis, ya itu ya benar terukur dari waktunya. Permasalahan di transportasi, logistik, Betul. seringkali kan itu Iya. menjadi membuat harga mahal dan bisa ada rantai-rantai yang membuat Yes. highly ekonomi. Supply chain-nya ya. Supply chain. Ya, Kan semua di sini berarti kan. betul. Jadi bayangin nggak kalau semua di sini itu kan kita food tuh kan kendala tuh di seringkali gejolak harga ya. Iya. Gejolak harga itu terjadi karena apa? Langka pupuk, karena ada mafia, logistik BBM naik, distribusi kan. Ya, biaya produksi mahal. Ini kan lah ya. semua Ya. nggak kepakai itu. Semua ada di sini, tidak ada ngaruh BBM naik, tidak ada ngaruh harga pupuk naik, karena semua dibuat di sini. Kita sambil Sustain sekali ya. minum ya bang. Iya, Oh, iya, enak boleh, dari boleh. tadi. Ya, Kale juice with honey ya. ini Kalemonade, Oh, Kale produk Lemonade. Kebun Rizky yang terdiri dari ekstrak kale, madu dan lemon. Makanya Kalemonade. Lemonade kan madu sama lemon kan? Lemonade. Kalau ini apa nih? Ini crispy kale, boleh dicoba. Boleh coba ya. Ini terbuat dari kale, super healthy. Yang kebetulan yang bikin itu teman saya. Dia bukan apa namanya autoimun ya. Oh ya. Exactly, so dia very concerned sama produk. Ini kalau enaknya sih mungkin nggak sebenarnya kayak lo makan ciki atau potato chips gitu ya, but healthy. Kebun Rizky itu kan development dari tahun 2018 ya. 2018 ya, cikal bakal. Cikal bakalnya. Berarti kan sempat memasuki masa-masa 2020 di mana ada COVID-19, ada pandemi juga. Nah, itu tuh bagaimana sih si Kebun Rizky-nya itu melewati masa-masa pandemi COVID kemarin? COVID kemarin jujur semuanya shutdown ya. Pasti. Bisnis shutdown. Bukan hanya kita nggak ada pembeli, malah kita nggak bisa ada transportasi kan, kurir lah segala macam. Ya kita harus ikut ritme itu, gitu kan. Nah mengenai tantangan, tadi yang COVID jelas kita sempat freeze juga, ya. But as long as there is a demand, there is Kebun Rizky, basically itu. Cuman kalau ditanya tantangan apa sih yang terbesar buat saya, jujur ya, buat saya itu tantangan terbesar adalah knowledge. Knowledge like everything I start from scratch, from zero, termasuk bukan hanya production-nya, tapi juga business side-nya gitu loh. Market side-nya gitu. Itu jadi yang biggest challenge saya. Seperti itu. Tapi artinya dari segi produksi juga nggak ada kendala apa-apa ya kan, karena di sini semua dari pupuk dibuat sendiri, jadi udah Betul. resilience berarti artinya ya. Pasti ada waste-nya. Kalau misalnya kayak kemarin kan berarti nggak ada penjualan dong. Bukan karena nggak ada customer, tapi karena sistem shutdown, ya kan? Ya wes lah pasti. Artinya bedanya sama barang mati, ini barang hidup. Jadi lo harus balancing supply demand. Kalau bisa jangan supply-nya tinggi banget, nggak ada demand,
atau vice versa. Supply-nya terbatas, demand-nya tinggi. Makanya pertumbuhannya itu harus sustain juga. Ini naik dikit, ya udah masih bisa ditolerir lah, ya kan? Ini naik dikit masih bisa. Tapi kalau kayak gini atau kayak gini itu nggak sustain. Jadi rodanya itu kalau membesar pun membesar bareng. Seperti itu. Lalu kita pengen tahu nih usaha urban farming atau apa namanya rooftop gardening seperti ini, pengalaman Mbak Rizky pernah ada support gak sih dari pemerintah atau mungkin secara berkelompok ya kan? Petani-petani organik ini ada organisasinya tuh ya, Maporina. Itu bagaimana sih gimana apa namanya relasinya antar kelompok, apakah saling membangun, apakah kemudian maju coba ke pemerintah, ada apa namanya saran-saran yang pengen diutarakan sebagai petani organik. Oke, that's very good question. Kalau ditanya saat ini mungkin posisi saya masih pemula ya, new player. Bahkan berkat Maporina saya bisa ikut bazar farm to table-nya di Aeon Mall yang kemarin. Tapi kalau ditanya support pemerintah, nah ini saya justru mau nanya nih, halo Pak Jokowi, karena gini, setahu saya di luar negeri petani itu dibantu loh, fully support, apalagi organik, ya, mulai dari pengadaan peralatan mungkin atau teknologi, bahkan mungkin disubsidi, whatever gitu kan. Nah, buat saya mungkin yang notabene mungkin secara keuangan masih bisa self support, but it would be great for many kalau ada misalnya support dari pemerintah, terutama organik ya. Kalau organik aku belum lihat dari Indonesia ya, bentuk aktivitas kegiatan atau bantuan dari pemerintah kepada masyarakat gitu. Minimal mungkin dari contoh nih ya, visi misi dari Kebun Rizky, it's about we serve the nature dulu, baru we serve the people. Kenapa nature? Karena hati saya itu emang nih buku sampai go organic for better earth. Go organic for better earth. Passion saya tuh karena nggak banyak orang yang care sama alam gitu ya, istilahnya gitu. Nah, saya mau jadi playernya adalah sekecil apapun itu, but once you are player, saya merasa itu aksi nyata gitu kan. Yang menurut saya harus maraton memang, ya kan. Itu belum bisa menimbulkan kepedulian kalau pengetahuan aja lo nggak ada. Ya, betul. Jadi kan kalau kita dari tadi bahas urban farming dan petani organik ini sangat kental nuansanya sama passion project. Ya. Tapi kan in the end ini kan juga dikelola sebagai suatu bisnis. Nah, mungkin nih dari Bang Hiras selaku lulusan ekonomi ini, coba tolong ya diulik lah tentang ekonominya. Waduh. Kebun rooftop seperti ini. Iya, kalau setiap rumah membuat gini, nah, itu menguntungkan nggak? Nah, kalau misalnya Kebun Rizky, kira-kira bisa menghasilkan omset, oke lah, paling nggak di rumah udah punya sayur sepanjang masa kan, selama bertanam. Tapi dapat bisa menjadi penghasilan tambahan nggak untuk membuat seperti ini? Jadi kalau yang lain pada nonton, wah, terutama saya sendiri. Ini kayak udah siap-siap punya nih, rooftop, udah mau dijadiin. Ini pertanyaan colongan karena kita juga mau bikin gini. Ya. Kira-kira tuh sampai berapa sih kita bisa menghasilkan omset? Kan ngitungnya per meternya berapa tanah yang rooftop yang kita buat kira-kira gitu. Hidup menguntungkan itu kan bukan hanya lo making money kan, tapi juga budgeting kan. For example, mungkin kalau untuk yang skala kecil ini menurut saya yang kalau di Kebun Rizky ini terbantu karena juga udah diproses dengan produk. Artinya di-convert jadi produk. Tapi kalau untuk sayur aja untuk omset berapa sih gitu kan, itu mungkin nggak menarik nih, nggak seksi. Tapi kamu udah punya ketahanan pangan sendiri
Rumah tangga. Itu dia. Rumah tangga. Jadi maksud gue bukan hanya lu creating profit, omset, tapi lo juga enhance efisiensi budget. Kedua, mungkin orientasinya bukan kalau ngomongin bisnis ya, orientasinya kalau skala segini gitu ya, mungkin masih untuk domestic usage ya, unless kerjasama dengan orang yang punya pengepul lah istilahnya. Gue jual lo kali lo gitu kan. Kayak saya misalnya, oke Ras, mungkin bisa kita kerjasama. Kamu bikin rooftop, ntar aku ambil nih kelnya. Kalau itu mungkin jalan tuh bisnisnya, gitu kan. Istilah dari sisi si pelaku, dia udah punya kepastian bayar kan. Yang susah kan ini bayarnya. Jadi untung besarnya di ketahanan rumah tangga. Iya. Ya value-nya. Sepanjang masa dia punya sayur yang Ya. sehat buat rumah tangga. Dan Nggak perlu belanja. ketergantungan. Nggak tergantung. Ya. Next month aku mau bikin aquaponik di sini. Yang Kolam air ya? Enggak. kolam ikan. Jadi itu lebih ke tanah lagi tuh. Oh, jadi ikan. Yang Ikan. dijual ikan nanti. Jadi kalau Sayuran berbasis air. dua-duanya, aku jual ikannya juga bisa, ya kan? Jual sayurnya juga bisa. Jadi dia lebih circulated lagi nih. Suplai airnya. Jadi ke kalau tanah. ini kan yang PVC ini hidroponik itu kan nggak pakai EB mix, tapi pakai nutrisi yang aku bikin tadi. Nah, masih bikin kan? Nah, nanti kalau udah ada aquaponik, dia mengalir aja. Ikan berarti protein hewani ya. Kotorannya itu nanti Oh jadi ya, tapi ikannya dikonsumsi. iya dong. Oh. Ikannya dikonsumsi. Jadi lo nggak perlu belikan lagi. Iya. Jadi keren ini, jadi membangun suatu ekosistem jadi ya. Iya, di rumah. Bener-bener ditinggal pasif aja, jalan sendiri. Ya, Paling di-maintain lah. Kontrol ya kan. Kontrol pastilah. Iya kan. Gitu. Nanti ikannya juga pakannya juga dari Pakannya nanti ada namanya tumbuhan sini juga waste ini kan. dibikin. Enggak, Oh, beli. bikin. Bikin kan? Iya. Nah, tetap di rumah Iya. ini bikin kan. Iya. Disupport dari situ. Wow, Organik. ini baru Fish. benar-benar sustain. Ini harus harus transparan ya. Ya. Bayangin kalau ini juga kita buat solar panel. Oh iya. Betul. Selesai. Udah selesai. Nggak perlu bayar PLN kan? Gak beli listrik. Iya, betul. Makan ada Iya. di rumah aja. Paling air, suplai airnya. Suplai air kan? Iya. Listrik. Enggak, Pump. dari pump. Tadi kan udah dijelasin juga tentang Mbak Rizky yang lewat sosmednya itu campaign. Nggak cuma mempromosikan makanan sehat, cara bertanam sehat, tapi juga edukasi masyarakat kan supaya melek lingkungan dan juga melek produk-produk yang sehat. Nah sebenarnya itu kan kalau bisa kita bilang tadi kata Bang Iras juga kan sebuah bentuk corporate social responsibility kalau di level perusahaan besar ya kan, berarti apa feedback ke masyarakat dari kita sebagai individu. Nah ada nih satu nilai yang pengen coba kita tanyakan. Mbak Rizky ini kan tadi cerita seorang banker lah, oke lah duitnya oke, kerja di tempat yang elit gitu, pandangan orang-orang kan pasti Beda. apalagi wanita gitu ya kan, pasti tandanya ini bekerja keras banget dan berwawasan. Nah setelah kemudian pindah menjadi petani organik bergeser, reaksi di masyarakat itu gimana sih, atau kerabat atau bahkan keluarga pengen lihat pandangan orang terhadap seorang wanita yang punya keyakinan, komitmen untuk membangun sesuatu seperti ini akhirnya sukses kayak gitu. Gimana? Waduh, ini bisa 2 jam sendiri nih. Tapi to make it short, saya bersyukur pertama punya suami yang suportif. Itu dulu deh, nggak usah ngomongin orang tua gitu kan. Like rumah tangga yang bahagia tuh istrinya happy katanya. Jadi Pesan sponsor. pesan sponsor. Tapi intinya itu dulu, dia tidak menghalangi, walaupun dia tidak mendukung dalam arti
nggak mungkin saya diskusi apapun tentang tanaman, bisnis, dia nggak tahu ya kan, tapi dia tidak menghalangi. Dan mengenai cibiran seperti itu, mungkin karena saya orangnya cuek banget kali ya, itu nggak master me gitu, nggak mempengaruhi saya, nggak like well so what gitu kan. Tapi yes, even my big family kayak orang tua saya gitu kan, mereka juga sedikit kecewa dengan keputusan saya memilih profesi yang udah mapan, gaji oke gitu kan, being nobody yang Jadi farmer. ibu dulu gitu kan, ibu rumah tangga itu kan kayaknya the lowest class dari society banget gitu kan. Dia bahkan ya ngapain jauh-jauh MBA kalau jadi petani gitu kan. Wow gitu kan. Itu belum tahu dari pandangan luar gitu kan. Tapi kan at the end of the day kamu yang ngejalanin hidup kamu. Buat saya goal saya jelas, which is anak. Jadi saya ingin ada bondingnya gitu loh sama anak, engagementnya ada. Ya mungkin stake off-nya itu saya nggak dapat privilege uang, gaji, fasilitas, status gitu kan. Tapi itu kembali ke view pandangan hidup orang masing-masing sih. Apa sih yang kamu cari misalnya? Apa sih yang kamu pentingin gitu kan, orientasi. Nah kalau buat saya sih ya as long as saya nggak ngeganggu hidup orang misalnya kan. Kalau bisnis ya jujur gitu kan, dalam arti kalau bisa supporting each other, apa yang bisa di-collab gitu kan. Hak orang gitu kan. Itu totally against mainstream lah, nggak populer lah. Karena kan orang lihatnya berapa ya it's about material lah, udah pastilah. Tapi I'm happy saya bisa bikin impact buat alam sekecil apapun dan buat society, buat keluarga, balance life gitu kan. Ya walaupun masih ada harapan bisnis saya bisa besar gitu. Mbak, kita udah ngebahas banyak banget nih hari ini nih. Mulai dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial juga. Nah, sebenarnya nih kalau mau ada yang dicurahkan, model bisnis urban farming tuh seperti apa sih yang Mbak harapkan ke depannya? Urban farming. Oke. Seperti apa yang dilakukan oleh Kebun Rizky sekarang ini? Well, kalau berdasarkan pengamatan saya, sebenarnya trennya udah ada, udah mengarah ke sana. Bahkan sekarang trennya itu ke rooftop ya, rooftop. Tadi pertanyaannya harapan saya ya, berarti per individual ya. Harapan saya tuh lebih ke organiknya. Ya, karena sekarang ini orientasi orang-orang tuh bisnis banget gitu. Orientasinya tuh masih gue harus bisa produktif, jualan segala macam gitu kan. Which is menurut saya nggak salah, ya kan. Tapi jangan, harapan saya tuh tetap masukin alamnya gitu. Organik itu karena alam ya. Iya dong, kan organik itu kayak biodiversity kan, hidup, makhluk hidup, itu organiknya gitu kan. Mungkin untuk contoh case saya masih simple lah gitu kan, tapi ini tantangan. Misalnya organik kalau dia punya lahan idle, itu kalau bisa masuk ke organiknya gitu loh. Circulate ya, integrated farming. Makanya zaman sekarang petani nggak ada lagi karena nggak untung. Nggak ada duitnya, nggak ada cuannya, lo mau makan apa? Kecuali kalau di desa-desa mungkin apa tuh namanya ijon ya, sistem ijon. Ya kan? Petani itu nyewa tanah sekarang, nggak punya tanah sendiri dia juga. Ya karena nggak integrated tuh. Iya. Nah, intinya nggak ada orang yang mau kalau nggak ada cuannya. Iya.
mungkin agak di rem sedikit lah, gitu. Rem sedikitnya, ayo dong, lo lakukan dulu. Makanya saya good deeds business namanya. Good deed business. Ya, Bisnis. do the kindness dulu to earth and to people, yang rewardnya tuh datang dari yang di atas. Mungkin di situ harusnya peran pemerintah bisa masuk, edukasi, Literasi. support, Literasi berkebun organik. Nah, that's why saya bikin e-course. E-course. Lagi on the make. Oke. So, when you, kayak saya nih, saya kan zero knowledge dong. Kamu ngerti nggak tentang berkebun? Enggak. No, sama sekali nggak kan? Sama Lo tau nggak, Ras? Kamu tau nggak, Ras? Berkebun. Nah, ambil e-course. Dari mulai nyemai sampai replanting, aku kasih tahapan-tahapannya, gitu. Dulu Di Brazil tuh gini, contoh ya. Dia itu satu periode tuh satu aja yang jadi kampanyenya. Rumah calon presidennya. Jadi selama 5 tahun masa jabatannya tuh semua fokus ke rumah. Jadi semua perangkat undang-undang, semua budget, pokoknya bagaimana rakyat punya rumah. Tahun berikutnya misalnya pangan, tanah. Wah, jadi sampai presidennya sendiri bilang kalau di Brazil itu kayak gini, negara tuh kasih subsidi dalam bentuk apa? Jadi kalau kreditnya bunganya minus. Minus? Minus. Wow. Itulah subsidinya. Jadi nggak dikasih duit. Kita suruh bikin proyeksi keuangan, tapi bunganya minus. Ya subsidinya masuk ke dalam kredit itu. Nah, Makanya Brazil tuh pertaniannya maju. Oh, gitu ya? Iya, cara kampanyenya begitu. nah ini cocok nih untuk Pilpres 2024 saya siapa? Yang mau maju? Ketemu Presiden Lula tuh bilang, jadi rumah-rumah tuh pada beli traktor. Beli Industrinya traktor. berjalan gitu, Bang, ya? Iya, pokoknya kalau dia home industry ngajun kredit, disitulah dia dapat duit dalam bentuk nggak dikasih cash, tapi pinjamannya bunganya minus. Gila. Aku mau dong. Makanya tiba-tiba rumah-rumah tuh pada punya pertanian, wah gede-gede. Kayak gini kan gampang. That's genius. Sebenarnya nggak genius sih, sebenarnya. Tapi buat mereka udah lama loh itu. Jadi sebagai ini terakhir nih, gue saran apa buat gue nih Ya mau pelaku. Ini Apa kita ya? lagi mau siapin lantai rooftop kita nih. Saran-saran buat sebenarnya lebih kepada yang mau urban farming karena kita punya keterbatasan lahan. Ya. Sarannya. Oke. Oke. Saranku ini yang very important untuk sebenarnya dalam hal apapun, tapi make it plan. Bikin perencanaan dulu. Perencanaannya itu mulai dari end to end. Misalnya gini, oke, luas lahan berapa? Ini kesanggupan bikin modulnya bagaimana, ya? Dan tipe menanamnya gimana, misalnya? Misalnya gini, karena ada yang mau hidroponik. Nah, itu kan kembali lagi perencanaan. Orientasinya apa? Jadi pesanku, do your research, do your plan, and courage. Courage itu keberanian, making action, ya kan? Karena seberapapun sempurna rencana, Kalau nggak ada itu eksekusi, sempurna lo, rencananya sempurna banget. Tapi kalau nggak dieksekusi, di kepala aja ya. ya udah rencana doang gitu kan. Dan courage itu, nah ini message saya. Kenapa dibilang courage? Beranilah gagal. Ya pertama lo set dulu kapan ya mau dijalanin nih. Nah, saranku sih setelah Lebaran, Ras. Karena jangan in between. Iya, iya. Tapi justru sebelum Lebaran, Udah rencananya make plan, do your plan. nanamnya setelah lebaran ya. Iyalah, ya kan? Oke. Do your plan. Kedua, courage to take action. Ketiga, be happy when fail. Be happy when fail. Ya, jadi refining, plan, action, review. Balik lagi, plan,
action, review. Sustain juga kan tuh, muter kan, circulate juga kan. Ya. Gitu. Kalau kita sih ekspektasinya cuma Konglomerat. ketahanan keluarga aja. Supaya gak stres. Iya. Yang penting tiap hari ada organik di rumah. Ya ada makanan. Ya, Oke, well. Udah banyak banget yang dibahas hari ini. semoga menjawab paper ya. Ya, terima Menjawab, kasih Sangat menjawab. untuk perbincangan ini. Makasih juga atas waktunya. Aduh, sangat terhormat nih dengan mahasiswa SKSG, singkatan dari Sekolah Kajian Strategik dan Global. wow. Universitas Indonesia. Wow, sekolah kajian strategik dan global. UI loh. Yellow jacket. Ini harus pakai yellow jacket nggak? Program ketahanan nasional. Program ketahanan nasional. What a honor. Ya, untuk dapat seperti ini. Depannya semoga diskusi kita ini bisa jadi pembuka wawasan juga ya untuk orang-orang yang mau belajar, juga bagi orang-orang yang misalnya punya kemampuan untuk turut membangun aktivitas urban farming dan pertanian organik, supaya kedepannya makin besar secara scope kan, secara lingkungan kontribusi juga, secara sosial juga semuanya jadi lebih happy lah. Sama satu lagi yang belum dibahas nih, produk-produknya kalau mau dibeli lewat mana nih kira-kira? Kalau produk Instagram aja paling gampang, medsos, dan Tokopedia juga ada, Shopee juga ada. Namanya? Kebun Rizky. Kebun Rizky itu. Kebun Rizky, cobain aja. Ini yang ini udah cold press ale. Ya. Crispy kale. Enak sekali loh. Ini asli tanpa air, tanpa gula, hanya dari kale, apel, dan lemon. Nah, Dan dicoba. satu lagi tanpa bayar. Tanpa bayar. Ayo datang. Coba ya. Ya. Oke, terima kasih ya, Pak Rizky. Yes. Baik, terima kasih. Udah diizinkan kita main-main lihat kebunnya, oke banget. Adem. Nanti yang lain pada datang lah mahasiswa, teman-teman. Adik kelas. Ada kelas. Oke. Bye. Bye. Konsep urban farming yang diaplikasikan oleh Kebun Rizky sudah mengarah pada sistem pengelolaan yang berkelanjutan dengan berusaha memanfaatkan seluruh komponennya secara natural dan dapat memberikan sumbangsih bagi alam dan lingkungan. Narasumber juga tidak melupakan aspek sosial dan juga berusaha meningkatkan keberhasilan kegiatan ini pada sisi ekonomi. Secara keseluruhan, penerapan SDG yang dapat kita lihat dari pengelolaan Kebun Rizky sudah mencakup 3 pilar keberlanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta turut berkontribusi pada mekanisme cara berkehidupan berlandaskan Sustainable Development Goals yang mencakup sektor pangan, sektor alam berupa tanah dan lingkungan, sektor ekonomi berupa pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, sektor kehidupan perkotaan yang baik, dan juga sektor edukasi. Hasil wawancara dengan narasumber memberikan insight bahwa urban farming banyak dilakukan dengan alasan bisnis ataupun alasan personal seperti yang telah kita dengar bersama. Dalam konteks Kebun Rizky, untuk memulai sebuah kebun sendiri, selain memiliki space atau ruang untuk dijadikan kebun, juga dibutuhkan komitmen dan sikap persisten yang terencana untuk menjalankan usaha yang sangat mengandalkan kesabaran dan keuletan. Dari segi ketahanan, kebun organik rumahan di perkotaan seperti ini sangat mungkin untuk dapat dijalankan secara mandiri. Sesuai penjelasan dari narasumber, dengan mengaplikasikan aspek keberlanjutan, maka urban farming dapat menjadi solusi terhadap masalah pangan di level keluarga, serta membuka peluang bisnis yang memiliki aspek edukasi
dan kontribusi terhadap masyarakat luas.